Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Indonesia keturunan Arab banyak yang memanggil antum. Dalam bahasa Indonesia berarti kamu dalam jumlah banyak atau kamu sekalian. Padahal teman yang diajak bicara hanya satu orang, yang seharusnya digunakan dengan panggilan anta, yang berarti kamu seorang. Dalam bahasa Arab ada kata dalam kalimat yang tidak boleh diterjemahkan secara harfiah karena memiliki makna lain. Penggunaan kata antum atau kamu sekalian menggantikan kata anta atau kamu seorang memiliki arti pemberian penghormatan oleh orang yang mengucapkannya kepada teman yang diajak bicara. Begitu pula penggunaan kata ganti jamak kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firmannya di Al-Quran. Penggunaan kata ganti kami bukan memiliki makna harfiah bahwa Tuhannya umat Islam itu banyak, akan tetapi mengandung arti yang lain. Apa arti penggunaan kata ganti kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran tersebut? Ceramah disampaikan oleh Ustadz Yeyen Zainal Mursalin LC. Penggunaan kata-kata kami dan aku ini juga banyak didapatkan di dalam Al-Quran, dan ini juga adalah dikenal bukan hanya dalam Al-Quran tetapi dalam bahasa Arab. Ya, konsep ini dikenal dalam bahasa Arab dan bahkan di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Ya, kapan kita menggunakan aku, kapan kita menggunakan kata-kata kami. Ya, kata-kata aku di dalam Al-Quran itu adalah jikalau konteksnya dalam konteks ketauhidan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ketauhidan, pasti menggunakan kata-kata aku. Ya, karena menggunakan kata-kata kami saat itu menjadi tidak tepat. Karena kata kami bisa jadi kemudian orang memahami bahwa jumlahnya banyak. Seperti contoh misalnya dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan kepada kami. Karena di situ perintahnya perintah untuk mentauhidkan, maka aku. Dalam surat Toha misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka ibadahilah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Semuanya aku. Kenapa? Karena di situ menjelaskan tentang tauhid. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka pasti menggunakan kata-kata kami. Contohnya misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Di situ menunjukkan pengagungan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami ya yang telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Jadi ketika menunjukkan pengagungan maka menunjukkan kata-kata kami, tapi ketika membahas tentang ketauhidan pasti menggunakan kata-kata aku. Ya, sama dalam bahasa orang Kendari terkadang untuk memuliakan seseorang maka kita menggunakan kata-kata kita. Kalau orang Jawa terkadang bingung gitu, kita kapan mau berangkat? Loh, kayaknya tidak punya rencana untuk berangkat bersama gitu kan. Tapi orang sini mengatakan kita, maksudnya apa? Antum. Bahasa Arabnya mengatakan apa? Antum. Antum ini kan artinya kalian. Tapi ada antum, ada anta. Orang Indonesia tambahkan lagi ente, gitu kan. Jadi kalau anta itu anda, ya kamu. Tapi antum
itu kalian banyak, tetapi antum ini adalah untuk penghormatan. Walaupun sendirian tetap kita katakan antum dari mana, anda ini dari mana. Ini adalah bahasa halusnya ya, padahal secara bahasa bahwa antum ini untuk orang banyak, tetapi digunakan untuk sendirian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.